Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada, senang dan bahagia bisa kita rasakan untuk edisi malam hari ini. Pendengar, saya Dian yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan ya. Tentunya di obrolan komunitas yang selalu hadir di setiap pukul 20 lebih 15 menit dengan beberapa topik dan juga sign edukasi terkait dengan komunitas-komunitas yang mungkin bisa menambah pengalaman kita, bisa lebih cerah gitu ya. Apa kabarnya untuk semuanya yang ada di kepulauan ataupun juga yang berada di luar kota, yang mudah-mudahan setia bersama frekuensi kami yang selalu diperkuat di 101.3 dan juga di 1098 kHz, kemudian juga di RRI Sumeneb.net ya untuk edisi malam hari ini. Mudah-mudahan sehat, berkah selalu untuk Anda. Nah, pendengar, topik malam hari ini kita akan membahas tentang edukasi tentang komunitas yang mengumpulkan banyak rekan-rekan para remaja yang barangkali ini membutuhkan edukasi untuk pranikahnya. Jadi yang seperti kita ketahui, pranikah ini dapat merujuk pada dua hal utama, yaitu perjanjian pranikah atau juga tes kesehatan pranikah. Nah, jadi di sini perjanjian pranikah adalah kesepakatan tertulis yang juga mengatur harta kekayaan dan juga hak kewajiban pasangan sebelum atau juga selama pernikahan berlangsung. Nah, sedangkan tes kesehatan pranikah ini adalah serangkaian pemeriksaan medis ya untuk memastikan kondisi kesehatan pasangan atau calon pengantin pendengar. Nah, nanti di sesi ngobras malam hari ini pastinya akan mendapatkan pencerahan lagi. Kali ini saya bergabung bersama komunitas rumah kita terkait di mana malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan atau juga komunitas rumah kita ini memberikan topik yang sangat menarik sekali bagi pendengar dan juga pemirsa, yaitu urgensi sekolah pranikah bagi pasangan gitu ya. Jadi sekolah bukan hanya menuntut pelajaran ilmu yang berbasis sains dan juga edukasi, melainkan juga persiapan-persiapan yang matang ya sebagai jenjang pernikahan untuk keberlangsungan hidup. Barangkali demikian. Di sini nanti saya akan menjumpai di Zoom kami ada Mas Junaidi selaku ketua di komunitas rumah kita. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Jun. Waalaikumsalam, Mas. Kabarnya sehat Mas Junaidi? Alhamdulillah sehat. Senang. Aktivitas apa nih keseharian di Mas Junaidi? Kerja, Mas. Kegiatan di komunitas juga. Gitu ya. Sama-sama aktif ini keduanya ya, Mas Jun? Ya. Senang bisa menyempatkan diri malam hari ini. Kita akan kupas tentang komunitas rumah kita yang bertopik urgensi sekolah pranikah bagi pasangan. Mungkin bisa menyapa pendengar dan juga pemirsa dulu malam hari ini, Mas Junaidi. Halo, selamat malam para pemirsa. Semoga topik pada malam hari ini memberikan inspirasi bagi pasangan-pasangan muda yang akan segera melangsungkan pernikahan. Karena bulan ini menurut Weton Madura itu adalah bulan yang bagus untuk pernikahan, Mas, seperti itu. Betul. Jadi banyak di sana sini nih gawe ini ya. Ya, betul. Oke, urgensi sekolah pranikah bagi pasangan. Ini seperti apa nih definisinya nih Mas Junaidi?
seperti ini, Mas. Hmm. Kan kita di komunitas rumah kita selama ini menjalankan program sekolah parenting ya. Oke. Setelah kami di komunitas rumah kita mengulik, Hmm. ternyata urgensi sekolah pranikah di sini tidak kalah pentingnya. Karena untuk bisa merawat anak dengan baik, kita harus bisa mendapatkan pasangan yang ideal seperti itu, Mas. Bagaimana Betul. kita bisa merawat anak secara baik sementara pasangan kita itu tidak suportif seperti itu. Oke, mendapatkan pasangan yang terbaik ini sebelum mendapatkan si buah hati nih. Menurut Mas Junaidi nih, pasangan yang baik ini seperti apa nih? Antara laki-laki dan perempuan, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa nih yang mendasarinya? Kalau saya Mas sering memperingatkan kepada seorang perempuan, teman saya terutama, yang pertama laki-laki itu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua, selama laki-laki itu tidak melakukan bentuk kekerasan apapun, baik itu kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya, itu oke. Dan juga selama laki-laki itu tidak senang bermain judi, itu juga oke. Yang keempat, yang terakhir, selama laki-laki itu tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti minum-minum dan lain sebagainya, itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Kalau masalah kayak ini keturunannya siapa, ini kekayaannya berapa, itu masih bisa diusahakan bersama seperti itu, Mas. Oke, berarti dimulai dari pasangan cowok ini ya, harus punya komitmen ya. Oke. Betul. Lalu di komunitas rumah kita ini kegiatan seperti apa nih untuk memberikan edukasi yang kebanyakan komunitas ini yang kepo-kepo bertanya-bertanya sama Mas Jun atau juga sama rekan-rekan yang lain ini pembahasan pranikah ini sudah ada rasa keinginan menikah atau memang sudah punya jenjang yang akan ditempuh nih Mas Jun? Oh, rata-rata teman-teman yang ikut nih Mas, karena proyek ini masih belum mulai dan akan mulai pada bulan ini. Rata-rata teman-teman itu mempunyai pasangan, baik itu pasangan sebagai tunangan atau pacar dan lain sebagainya. Mereka mempersiapkan seperti itu. Bagaimana pola komunikasi dan juga kesamaan visi dan misi seperti itu, Mas. Oke, dari kedua belah pihak ini latar belakang ini mulai tertuas begitu di forum rumah kita gini ya, maksudnya ya. Oke, yang paling diharapkan, yang paling ya greget lah, ingin tahu seperti apa sih jalannya pernikahan nanti ini dari perempuan atau yang laki-laki nih kebanyakan nih Mas Jun? Karena kita menganggap dari dulu ya, termasuk saya Mas, menganggap pernikahan itu hal yang simpel seperti itu, hal yang sederhana. Padahal pernikahan itu adalah suatu hal yang kompleks. Karena misalnya saya menikah dengan seorang perempuan, bukan hanya antara cinta saya dan perempuan tersebut seperti itu, karena melibatkan keluarga besar, kebiasaan dia, bagaimana dia diasuh, itu menjadi hal yang sangat penting, Mas, bagi kedepannya seperti itu. Oke, sangat menarik nih. Jadi dulu kita yang sendiri tidak akan lagi sendiri begitu ya. Jadi gambaran atau pelajaran seperti apa nih yang bisa diberikan nih oleh Mas Jun atau sama rekan-rekan yang lain nih? Kan nanti kalau misalkan menikah kita sudah seperti ini seperti apa nih keterangannya nih? Di sekolah pranikah nanti yang akan dilaksanakan pada bulan ini, kita juga akan belajar memahami bagaimana pasangan kita, bagaimana cara orang tua mengasuh pasangan kita, karena itu sangat berdampak sekali, Mas. Karena satu contoh seperti ini, Mas. Saya misal menikah dengan si A lah, anggap si A seperti itu. Di sini hal yang sederhana dan sepele seperti itu, Mas. Seperti ibarat kayak kue cucur seperti itu. Kan bisa saja kan, wah ternyata dari kue cucurnya si cowok itu seperti ini bentuknya. Ini menandakan ketidakseriusan seperti itu. Itu kan
seperti ada pernikahan bukan hanya 2 orang tapi keluarga besar seperti itu, Mas. Betul. Seperti Jadi bagaimana nih cara cara memberikan edukasinya? Dua hal yang berbeda ini menjadi satu gitu. Yang pertama, Mas, apa ya namanya istilahnya, menyamakan visi misi. Hmm. Mau dibawa kemana ini pernikahan seperti itu. Betul. Yang kedua, boleh mendengarkan dari orang lain termasuk orang tua, tapi harus ada kesepakatan bersama. Oke. Jangan sampai seperti ini, Ha. orang tua ini saya lebih benar, sementara yang pasangan yang Yang satunya kita, ya. orang tua kita ini, orang tua saya ini lebih benar seperti itu. Maka adu Makanya tidak argumen ada yang ada ya. kesepakatan, iya tidak ada kesepakatan seperti itu. Oke. Jadi tengah-tengahnya nih alangkah baiknya seperti apa nih menyikapi peradikan seperti ini, nanti alternatifnya seperti apa ya? Kalau misalkan kita mempunyai pasangan yang prinsipnya ingin hidup mandiri, apakah juga ada support dari rumah kita mungkin? Kalau dari rumah kita, dari komunitas rumah kita, kayak pekerjaan atau gaya pasangan kita ingin hidup mandiri, itu sebenarnya lebih ke kesepakatan bersama, Mas. Kesepakatan bersama antara pasangan tersebut. Misalnya si cewek, saya ingin menjadi wanita karir, sementara si cowok mengizinkan, itu tidak apa-apa, Mas. Selama peran parentingnya nanti bisa diperbaiki. Artinya parenting ini ada kesepakatan bersama, tidak hanya tidak hanya perempuan saja yang mengasuh, namun keterlibatan laki-laki itu sangat perlu dan penting seperti itu. Karena kita kan sebagai negara yang kekurangan kasih sayang ayah, fatherless seperti itu. Karena di negara kita masih menganggap bahwa pengasuhan itu ya tugasnya perempuan, padahal pengasuhan itu adalah tugas bersama. Anak dibuat bersama, disepakati bersama, ya harus segala sesuatunya dilakukan secara bersama, seperti itu, Mas. Oke. Secara perkenalan nih Mas Jun, tadi di awal sempat ada bahasa ya tidak mabuk-mabukan lah, main judi lah, segala macam. Ini memberikan edukasinya untuk membuang kebiasaan lama dan mengenal kebiasaan baru yang akan dimulai karena kita sudah punya pasangan. Ini seperti apa nih Mas Jun, rumah kita di perannya nih? Kenapa, Mas? Semisal tadi di awal Mas Jun mengatakan si pasangan ini harus stop dengan kelakuan atau juga moral yang mungkin kurang begitu berkenan sama pasangan, dari kehidupan yang lama ini bisa menjadi baru. Ini edukasinya seperti apa nih kalau Mas Jun nih di rumah kita? Kita kan setelah menikah bisa dikatakan memulai hidup baru, Mas. Seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif tidak mungkin kan kita memberikan kepada pasangan, apalagi kepada anak kita seperti itu. Seperti hal-hal yang seperti disebutkan saya tadi, Mas, seperti itu. Jadi kita selama menikah, termasuk hal-hal yang negatif seperti kayak pulang terlalu malam, tidak bekerja sama mengenai hal-hal seperti hal-hal domestik seperti itu, kita harus tinggalkan seperti itu, Mas. Oke. Apakah di sini juga ada sisi curhatnya juga nih? Semisal Mas Jun, saya tidak suka nih pasangan saya seperti ini. Sementara ya saya pun juga tidak suka dengan pasangan saya seperti ini. Apakah juga ada kesempatan untuk menyampaikan dengan hal-hal yang kurang berkenan mungkin? Ini kan pranikah soalnya kan. Adakah hal seperti itu Mas Jun? Ada, Pak. Ada kesempatan untuk sesi curhatnya nanti. Forum bakal dibuka selebar-lebarnya untuk sesi curhat. Karena kan kita kan akhir-akhir ini di tahun ini, Mas, banyak sekali kasus-kasus kekerasan seperti yang terjadi di kasus di Batang-Batang dan juga kasus-kasus yang lain. Kan banyak mereka sekali ya benar ya. Iya. Setelah ditelisik di pengadilan kemarin, saya juga ikut Ibu Nunung. Ternyata kekerasan itu sudah terjadi sebelum mereka itu menikah. Bahkan
selama mereka pacaran itu sudah ada Sudah bentuk-bentuk ada ya. kekerasan seperti kekerasan fisik, Oke. verbal dan lain sebagainya. Sudah ada Kekerasan bumbu-bumbu ekonomi seperti itu juga ya. ada. Ya. Oke. Lebih gampang lagi sebentar lagi kita akan kembali ya. Jadi Mas Jun sabar dulu karena ada jeda pariwara yang akan menyertai kita selama perjalanan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di obrolan komunitas Perusahaan RRI Sumeneb ya bersama RRI Sumeneb Net. Yang pastinya malam hari ini
ada beberapa pencerahan yang bisa disampaikan oleh Mas Junaidi tadi ya, sebagai penggalak dari komunitas rumah kita, yakni Urgen Pranikah. Mas Jun masih bersama Dian malam ini? Iya, Mas. Oke. Mas Jun, kalau semisal ada pasangan, saya tidak suka seperti ini dan itu sudah terjadi beberapa kali. Nah, mungkin ini menjadi curahan hati sebelum nikah yang disampaikan. Ini sebaiknya ada alternatif atau hubungan ini stop saja? Kalau selama bentuknya itu tidak merugikan salah satu pasangan, ya bisa saja diobrolkan, Mas. Kalau sudah merugikan pasangan seperti kayak kekerasan verbal, kekerasan fisik, itu harap di stop saja. Karena waktu masih belum nikah saja sudah bisa melakukan sedemikian rupa, apalagi setelah nikah seperti itu saja melakukan hal-hal yang lebih seperti itu, Mas. Kalau hal-hal yang sederhana, semisal cuma gara-gara telat ngabarin seperti itu bisa diobrolkan seperti itu. Dan itu tidak lagi miris terjadi ketika nanti sudah menikah gitu, harus saling memahami gitu. Karena kesibukan sekarang nanti ketika sudah nikah beda lagi, begitu ya, Mas Jun ya? Ya, betul. Oke. Lebih gini, Mas, lebih disarankan aja buat para pasangan itu cobalah buat kontrak. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh. Tugas kamu apa saja, tugas saya apa saja, seperti itu, Mas. Kan pernikahan itu kan ibaratnya seperti organisasi itu, Mas. Harus ada tupoksinya seperti itu. Tugas kamu apa, tugas saya apa, seperti itu. Tugas bersama ini apa gitu, seperti itu, Mas. Pranikah, ini yang perlu dipersiapkan nih. Semisal satu ini berkarir, satunya masih belum nih. Ini cara menanggapinya nih, rumah kita kayak gimana nih? Ini kan jadi faktor kebelakangnya jadi pemicu ekonomi gitu. Ini kenapa, Mas? Semisal salah satu pasangan di antara mereka ini ada yang mempunyai penghasilan lumayan lah, satunya masih belum nih. Tapi karena hubungan cinta ini kuat sekali, tetap hubungan ini dilanjut. Ini seperti apa nih alternatifnya nih? Karena ini adalah faktor ekonomi yang mereka pikul nanti. Seperti apa nih rumah kita menyikapinya? Kalau menurut saya itu ya gak masalah, Mas. Kalau di komunitas rumah kita, selama kita menikah dengan pasangan kita, tidak ada istilahnya rezeki laki-laki atau rezeki perempuan. Kalau sudah menikah itu namanya rezeki keluarga itu, Mas. Meskipun misalnya saya selaku laki-laki, ternyata istri saya nantinya memiliki rezeki yang lebih besar, ya tidak apa-apa seperti itu, selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak seperti itu. Siap deh. Semisal ada pasangan nih, saya belum siap nikah sama dia, soalnya dia masih belum kerja gitu, tapi saya cintai. Jadi pemahaman seperti itu yang diberikan ya, atau mungkin ada alternatif lain mungkin untuk bisa memacu, terutama nih kaum laki-laki nih yang akan menjadi pemimpin nih, lebih semangat lagi bertanggung jawab. Oh ya, Mas. Kalau si beliau atau si laki-laki itu betul-betul cinta, dia pasti berusaha, Mas, seperti itu. Kalau masih belum berusaha, dia itu belum cinta namanya, Mas, seperti itu. Iya. Terutama ya itu ya, modalnya harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama begitu ya. Oke. Ya, mungkin ada visi dan misi yang akan diterapkan nih oleh rumah kita terkait dengan Urgen Pranikah. Di kita nanti di komunitas rumah kita sebenarnya tidak langsung memasrahkan bahwa hubungan yang baik seperti ini, hubungan yang jelek seperti ini. Kami akan memberikan gambaran-gambaran besar bahwa hubungan yang baik komunikasinya harus bagus, sementara hubungan yang jelek komunikasinya ya pasti tidak bagus seperti itu. Nanti mereka dengan pasangan masing-masing akan meramu seperti itu, Mas. Bagaimana mereka ke depannya, siapa yang harus bekerja, siapa yang menentukan pekerjaan domestik yang mana yang harus dikerjakan seperti itu, Mas. Nanti mereka mungkin bisa saja tidak sama seperti itu antara pasangan yang A dengan pasangan yang B seperti itu, Mas. Karena kadang-kadang dalam sebuah pasangan masalah yang sama pun penyelesaiannya itu bisa berbeda seperti itu, Mas. Tidak sama, belum tentu sama seperti itu. Makanya kami
tidak langsung menawarkan ketika kamu sedang mengalami masalah ini, maka kamu harus bentuk penyelesaiannya seperti ini. Itu itu belum tentu beda, Mas. Oke. Belum tentu sama maksud saya. Siap deh. Berapa tahun sih Mas Jun kalau kita bisa mengenal satu sama lainnya nih? Menurut Mas Jun tafsirannya berapa tahun nih? Kalau hanya 1 atau 2 bulan atau hanya 1 tahun masih belum jelas ya latar belakang yang kita ketahui pasangan kita masing-masing gitu. Kira-kira nih butuh waktu berapa lama nih maksimal? Setiap pasangan ya beda ya, Mas. Ada yang baru kenal 3 bulan, langsung memantapkan diri untuk menikah. Oke. Dan bahkan ada yang kenal sampai bertahun-tahun sampai puluhan tahun dan baru memantapkan diri. Di komunitas rumah kita juga di kami ada pasangan yang baru kenal 3 bulan. Itu teman saya, Mas. Baru-baru. Sebenarnya mereka ini sudah berteman lama, tapi memilih untuk berhubungan, memiliki untuk bersepakat Berhubungan untuk serius berpasangan ya. ini baru kali ini seperti itu. Jadi tidak ada patokan bahwa untuk mengenal pasangan harus berapa tahun, untuk mengenal pasangan harus berapa bulan seperti itu. Tergantung Tingkat pasangannya kedewasaan masing-masing. masing-masing begitu ya Mas Jun ya. Oke. Kalau saya milih ngontrak terus pasangan saya nggak mau, ini gimana Mas Jun? Soalnya nggak mau tinggal di sana sini nih. Ini gimana nih? Itu yang sering terjadi, Mas. Yang sering terjadi itu kalau di Madura kan cewek harus ikut ke cowok atau cowok harus ikut cewek seperti itu. Itu di teman saya sampai terjadi perceraian seperti itu, Mas. Gara-gara masalah cuma ikut itu. Oke. Masalah Terjadinya cuma menentukan maaf, tempat seperti saya itu. potong nih Mas Jun. Terjadinya perceraian karena belum siap dari awal atau memang masih belum punya rencana dari awal nih? Atau perlu direncanakan dari awal nih hidup mandiri nih Mas Jun? Sebenarnya kalau saya lihat ya, Mas, bentuk pernikahan teman saya itu yang saya televisi sebutkan namanya tidak ada kesiapan seperti itu, tidak ada kesiapan sehingga menikah itu hanya di pelaminan saja seperti itu. Padahal menikah itu setelah di pelaminan seperti itu, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi segala bentuk rintangan seperti itu, sehingga mereka ya saya ikut, ternyata si cewek ini gak betah di rumah si cowok dan pada akhirnya memilih untuk mengajak si cowok untuk tinggal di rumah si cewek. Namun karena ini adalah bentuk kesepakatan dari awal, ya gak mau. Ya akhirnya sama-sama tidak mengalah dan memilih untuk bercerai seperti itu, Mas. Jadi selebihnya memang harus dipersiapkan ya, di mana Ya, kita tinggal betul. dengan sangat nyaman dengan suami atau pasangan kita, begitu ya, Mas Jun ya? Alangkah Ya, baiknya. Oke deh. Harapan dari perjalanan rumah kita di komunitas rumah kita terkait dengan nikah seperti saat ini yang akan terus berlanjut sampai kapanpun, sampai para remaja ini sadar karena pernikahan ini bukan hal yang sepele ya, karena ini adalah hubungan paling akhir gitu ya antara sesama manusia, beda jenis lagi ya. Ini seperti apa nih harapannya Mas Jun? Sebenarnya harapan bagi kita, komunitas rumah kita, harapannya cukup besar, Mas. Karena juga di pemerintah juga di KUA sekarang sudah melaksanakan program ini. Namun di kami ini programnya lebih kompleks seperti itu. Ada beberapa pertemuan yang dibahas secara mendetail seperti itu. Harapannya kami nanti mulai apa saja nih yang akan diterapkan nih? Nanti saya akan obrolkan lebih lanjut dan lebih mendalam, Mas. Karena Gitu ya. kami masih belum melaksanakan seperti itu. Siap, boleh. Ya, harapan kami ini setelah masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya belajar mengenai pernikahan, harapannya kami apa namanya istilahnya ya, akan menghadirkan parenting yang sehat dan akan menghadirkan anak-anak yang sehat juga dan akan apa istilahnya menyumbangkan terhadap pendidik yang baik dan juga apa namanya terhadap SDM yang lebih berkualitas seperti itu, Mas. Karena di negara yang maju SDM berkualitas itu sangat penting dan itu dimulai dari pranikah baru parenting seperti itu. Asik deh.
Ada hal yang ingin disampaikan nih untuk para rekan-rekan komunitasnya nih sebelum kita beranjak lebih ekstrim lagi nih tantangan rumah kita di ke depan nih. Boleh disampaikan saja nih. Saya sampaikan buat rekan-rekan komunitas, terutama buat rekan saya, Kak Hafifi, dan rekan saya juga, Mbak Lulu, yang akan melaksanakan nikah pada akhir ini. Semoga kalian ini diberkahi istilahnya hal-hal yang positif, pernikahannya langgeng sampai tua seperti itu. Karena bisa saja saya ini mencontoh terhadap dua hal orang ini, Mas, seperti itu. Kan mereka ini yang melaksanakan sekolah pranikah dan mereka langsung mempraktekannya seperti itu. Jadi contohnya memang betul-betul ada di depan saya seperti itu. Amin. Ya mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dan yang terlaksana ini menjadi amanah dan bisa menjadi panutan untuk semuanya ya, terutama nih para remaja-remaja Gen Z saat ini ya, Mas Jun ya. Ya. Oke, siap deh. Panjang lebar kita di obrolan komunitas malam hari ini pendengar bersama Junaidi selaku ketua di rumah komunitas rumah kita, yang mudah-mudahan edukasi malam hari ini memberikan pencerahan dan juga kesegaran bagi para remaja yang memiliki atau juga mempunyai niat untuk melanjutkan cinta dari pasangannya ini ke jenjang yang lebih serius. Mas Jun, terima kasih waktunya malam hari ini. Di lain kesempatan kita akan sua kembali, Mas Jun. Halo Mas Jun. Mas. Oke, selamat beraktivitas kembali. Saya ucapkan untuk pendengar dan juga pemirsa malam hari ini, mudah-mudahan malamnya tetap bersama RRI Sumeneb karena masih banyak sekali rangkaian acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Dian mewakili Mas Junaidi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.